Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke bab baru, bab kedua, yaitu tentang metabolisme. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mengetahui apa sih metabolisme itu. Nah, dan juga hari ini, di video kali ini, saya akan mengkhususkan penjelasan tentang enzim. Kenapa tentang enzim? Karena enzim merupakan salah satu faktor penting yang bekerja dalam proses metabolisme. Kita mulai aja ya. Ya, metabolisme itu sendiri artinya adalah suatu rangkaian reaksi kimia yang diawali dengan substrat awal dan diakhiri dengan produk akhir. Semuanya terjadi di dalam sel. Substratnya itu sama ya, sama semuanya dalam proses metabolisme yaitu glukosa. Jadi makanan yang kita makan baik itu mengandung protein, baik itu mengandung lemak, mengandung karbohidrat, semuanya nantinya akan yang bekerja dalam proses metabolisme adalah dalam bentuk glukosa. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu nih, apa sih substrat awal? Substrat awal itu artinya adalah bahan baku yang bekerja dalam proses metabolisme. Jadi bahan utama yang diperlukan. Terus enzim itu sendiri merupakan molekul yang berbasis protein yang mempercepat reaksi kimia. Maksudnya berbasis protein di sini adalah enzim itu sebagian besar adalah protein. Ya, lalu kemudian ada dihasilkan produk. Produk itu adalah hasilnya, hasil akhir dari proses metabolisme. Ini contohnya. Protein di sini sebagai substratnya, pepsin adalah enzimnya, maka produknya yaitu pepton. Ini adalah proses yang terjadi di dalam lambung. Tapi kalau metabolisme itu sendiri semuanya terjadi dalam sel. Ini hanya contoh ya. Lalu kita akan mulai aja penjelasan tentang enzim. Enzim itu disebut juga sebagai katalis. Ya, karena katalis dan terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, maka dinamakan dengan biokatalisator. Karena bio itu artinya adalah hidup. Jadi katalis yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Artinya apa sih biokatalisator? Yaitu meningkatkan kecepatan reaksi kimia tetapi tidak berubah dalam reaksi tersebut. Maksudnya gini, misalnya kamu makan nasi ya, makan nasi beserta lauknya, tapi di tubuh kamu nggak punya enzim. Terus akan berapa lama dia akan dicerna menjadi glukosa? Itu kalau nggak ada enzim bisa 2 hari, bisa 3 hari, atau bahkan bisa 4 hari. Ya kan? Tapi kalau misalnya di tubuh kamu punya enzim, maka si nasi diubah menjadi glukosa itu hanya dalam waktu 2-3 jam aja. Jadi hasilnya sama, yaitu glukosa. Tapi di sini yang berbeda hanya dari waktunya. Waktunya yang berbeda, lebih cepat menggunakan enzim. Kalau tanpa enzim itu akan semakin lebih lama. Ya. Nah, kalau enzim itu sendiri, karena tadi sudah saya katakan di awal dia adalah sebagian besar protein, tapi selain protein dia ada juga bagian yang disebut sebagai non-protein. Sebagian besar protein itu dinamakan dengan apoenzim. Non-proteinnya dinamakan dengan kofaktor. Kofaktor itu terdiri dari gugus prostetik, ion-ion anorganik, dan juga koenzim. Gabungan dari protein, apoenzim, dan non-protein kofaktor itu dinamakan dengan holoenzim. Kita jelaskan melalui gambar ya. Sini ada gambar. Oke, ini ya sebagian besar. Paling besar, paling banyak ini adalah apoenzimnya. Ya, ini yang kecil adalah kofaktornya. Akhirnya bergabung. Gabungannya ini dinamakan dengan holoenzim. Nantinya si holoenzim inilah yang bekerja pada substrat. Kenapa dia harus bergabung? Karena kalau misalnya pada apoenzim doang itu kurang cepat ya reaksinya, jadi belum bekerja secara maksimal. Dia akan bekerja secara maksimal jika bergabung dengan bagian dari non
proteinnya, baru dia bekerja dengan substrat. Itu merupakan bagian-bagian dari enzim. Nah, enzim itu sendiri memiliki dua teori cara kerja. Teori yang pertama, cara kerjanya yaitu tentang teori lock and key atau gembok dan kunci. Di sini diibaratkan bahwa si gembok adalah enzimnya, sedangkan kunci adalah substratnya. Ini gembok ya sama kunci. Kenapa? Karena kunci ini kan hanya kunci yang cocok yang bisa ngebuka si gembok ini. Jadi hanya kunci yang tepat yang dapat membuka gembok yang khusus. Jadi ibarat kata kalau dalam teori lock and key, si enzim bekerja hanya pada satu substrat. Ya, kenapa? Di sini kita lihat. Di sini ada contohnya. Ini yang bagiannya warna merah adalah enzim, yang biru ini adalah substratnya. Kita lihat di sini ya, bentukannya sama yaitu kotak-kotak. Nah, di sini substratnya juga ujungnya sama nih kotak-kotak, maka dia bekerja. Bekerja nih cocok gitu kan, bekerja dan bisa menghasilkan produk. Nah, ini produknya yang kecil. Gitu. Tapi kalau dalam teori yang berikutnya yaitu teori kecocokan induksi, di sini disebutkan bahwa si enzim itu sifatnya adalah fleksibel. Karena si enzim ini sifatnya fleksibel ya, tidak kaku, jadi bisa bekerja ke semua substrat. Nah, kalau bisa bekerja ke semua substrat, artinya dalam satu enzim bisa bekerja substratnya itu ke karbohidrat, bisa bekerja ke protein, juga bisa bekerja di lemak gitu. Padahal kalau teori yang sebelumnya tidak. Nah, di sini kenapa? Kita coba jelaskan di sini ya. Di sini ada yang namanya substratnya yaitu bentuknya agak membulat. Sedangkan enzim di sini bentuknya agak kotak-kotak. Nanti akhirnya nih si enzim inilah ngikutin bentuk substratnya menjadi membulat. Dia akan bekerja dan juga menghasilkan produk. Nah, dari dua teori ini ya, yang mendekati dengan kenyataan, bukan mendekati sih, bisa dibilang adalah sama dengan kenyataan, yaitu teori yang pertama, teori lock and key. Jadi enzim itu hanya bekerja pada satu substrat. Dan tadi yang sudah dijelaskan di awal ya, kalau misalnya substratnya adalah protein, enzim yang bekerja adalah pepsin. Menghasilkan hasilnya adalah pepton. Berarti si pepsin ini hanya bekerja pada protein. Tidak bisa pepsin ini bekerja pada amilum, bekerja pada lemak gitu ya. Oke, jadi teori yang benar adalah teori lock and key. Akhirnya kita simpulkan bahwa sifat-sifat dari enzim adalah sebagai katalisator, yaitu berfungsi sebagai katalis, mempercepat reaksi. Hanya diperlukan sedikit, ya. Jadi enzim itu hanya diperlukan sedikit, tapi dia bisa bekerja secara maksimal. Dan bisa bekerja bolak-balik. Bisa bekerja bolak-balik itu maksudnya apa? Misalnya enzim sudah dipakai pada reaksi yang pertama, tapi ada reaksi yang kedua, apa enzim yang bisa dipakai lagi? Itu bisa. Jadi kalau ibarat kata bahasa sekarang itu bisa didaur ulang. Bisa dipakai lagi, dipakai lagi, dipakai lagi. Gitu. Nah, enzim itu ada protein? Ya, betul. Enzim adalah protein. Dan tadi sudah dijelaskan di awal bahwa sebagian besar itu adalah protein atau nama lainnya adalah apoenzim. Enzim bekerja secara spesifik atau khusus. Betul. Berdasarkan teori lock and key, satu enzim bekerja hanya pada satu substrat. Sekian penjelasan dari saya tentang materi enzim. Untuk materi yang selanjutnya yaitu metabolisme akan saya lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.